Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bertemu lagi dengan saya yaitu Muhammad Alvin Burhanuddin Al-Qadri. Kali ini saya kedatangan bintang tamu spesial, yaitu dia adalah pemilik perusahaan Donat Balap 86. Tanpa basa-basi lagi, mari kita sambut bintang tamu kita, yaitu ini dia. Halo Mas, Mbak. Hai Mas. Salam kenal. Ya. Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Kalau saya ini namanya Maulana Husni Afridi Mas. Kalau Mbaknya? Kalau saya Ramana Desmentio, bisa dipanggil Ramana. Saya ingin langsung ke pembahasan inti aja ya. Iya. Saya ingin menanyakan tentang produksi donat balap 86 itu. Iya, iya. Nah, itu bagaimana sih ceritanya kok bisa sampai viral saat ini? Ya dulu donat 86 itu tidak seviral seperti sekarang Mas. Jadi saya dulu itu merintis dari awal sebelum era COVID-19. Di situ saya jual kecil-kecilan lah. Kayak pedagang kaki lima gitu. Iya benar. Akhirnya puncak masalahnya itu ada di pas era COVID itu Mas. Iya. Di situ saya gimana ya? Pikiran saya sudah kacau, dagangan saya tidak laku gitu Mas. Terus? Akhirnya saya di situ juga terus usaha lah, pantang menyerah. Saya menemukan strategi akhirnya Mas. Sampai usaha roti saya itu viral sampai sekarang. Berarti Anda ini menemukan strategi pemasaran yang baik lah untuk. Ya benar, cukup baik lah. Terus bagaimana sih sampean kok sampai bisa membuat PT gitu? Ya, kalau saya sih sebenarnya ini usaha dan juga didukung oleh orang tua sih Mas. Dulu ya seperti yang tadi saya katakan, memang dari nol. Akhirnya saya juga punya strategi. Sekarang ini kan eranya era gadget ya, Ya. era ya digital lah gitu. Saya memanfaatkan digital tersebut melalui aplikasi-aplikasi. Saya juga memberikan pasaran lah, istilahnya dagangan saya tak apa ya, seperti itu kan, ditaruh di sosmed kayak gitu. Biar ada GoFood, Gojek gitu. Iya benar kayak gitu. Akhirnya usaha roti saya viral Mas. Ya mulai berkembang pesat. Banyak peminatnya. Ya. Oke, seperti inilah cerita dari pengusaha donat balap 86. Dan kalau boleh tahu ini siapanya sampean? Jadi ini karyawan saya di PT saya Mas. Ya. Kalau Mbaknya boleh saya tanyakan? Iya, boleh. Kalau boleh tahu ini sudah berapa lama sih kerja sama Mas Gana? Kalau itu saya kurang lebih udah kerja 5 tahun ya. Iya, Oh, sudah benar. cukup lama ya? Iya. Cukup lama. Terus kalau boleh tahu ini lagi keluh kesahnya gitu. Tidak apa-apa kan? Iya, enggak apa-apa. Silahkan aja. Enggak. Ya kalau kesannya mulai dari yang sedih sampai yang paling baik lah gitu. Kalau sedihnya tuh ya pas saat masih masa-masa COVID ya kan, penjualan tuh turun, sangat-sangat turun. Iya. Kalau sekarang ini udah mulai membaik, udah mulai naik lagi dan Ya, malah karena lebih COVID berkembang. sudah. Ya waktu itu saya lagi rugi banget Lagi sih. down-downnya. Terus kalau boleh tahu nih Mas Lana, dari dulu itu karyawan utamanya itu yang paling pertama ini. Iya, jadi saya dulu kenal ini Ramara ini pas SMA Mas. Dia tuh adik kelas saya dulu. Katanya dia sedikit ngefan lah ke aku gitu. Beda apa nih? Iya. Akhirnya dia tuh ya sering komunikasi sama aku, terus lulus dia juga lulus. Akhirnya saya juga butuh karyawan lah, istilahnya butuh pendamping lah buat usaha saya. Akhirnya saya tawarkan ke dia, ternyata dianya mau gitu. Berarti ini karyawan pertamanya Mas Lana? Ya benar, ini karyawan pertama. Kalau sekarang Mas Lana ini punya berapa karyawan Ya. kira-kira? Kalau kayak gitu alhamdulillah lama saya juga sedikit sih, sekitar 105 orang. Oh, sedikit. Dalam arti sombong ya. Enggak sih, tidak sombong. Soalnya ya kalau di PT-PT yang lain mungkin lebih dari itu lah. Pertanyaannya Mbak Rara ya Mas? Ya, monggo. Kalau boleh tahu nih Mbak Rara ini kan sudah sekitar 5 tahunan ya kerja ke Mas Lana menjadi karyawan. Nah, kalau boleh tahu nih caranya membuat donat ini bagaimana sih?
Tentunya kalau di perusahaan kita itu menggunakan bahan-bahan yang berkualitas dan terjamin kehigienisannya. Nah, di waktu pencampuran adonan kayak tepung terigu, roti, itu ditambahkan ragi menggunakan mikroorganisme yang namanya tuh Saccharomyces cerevisiae. Iya. Biar nanti adonan rotinya itu mengembang, adonan donatnya mengembang. Terus nanti kita akan melewati masa proofing, pengembangan adonan donat. Itu proses yang pertama. Nah, proses yang kedua itu saat adonan donatnya udah dicetak, itu kita diamin lagi agar lebih mengembang dan saat digoreng itu hasilnya bagus, empuk gitu. Oh, Jadi, buat enak dimakan lah. Iya. Ya, benar. Biar menghasilkan rasa yang berkualitas dan enak. Kalau dari donat ini kan nggak cuma satu rasa gitu. Iya. Kalau boleh tahu ada berapa macam rasa sih di donatnya Mas Rana ini? Kalau di sini kita ngeluarin 6. Yang Apa aja pertama itu original ya, Ya. cuman pakai gula aja. Yang Terus? kedua itu ada rasa tiramisu, yang ketiga ada rasa melon, keempat ada rasa coklat, yang kelima ada rasa strawberry, dan yang keenam ada rasa blueberry. Jadi banyak variannya. Oh, banyak variannya Sudah berarti kita ya. kembangkan dengan berbagai macam rasa agar diminati masyarakat. Berarti ini boleh nih yang berminat untuk membeli donatnya Mas Rana. Ya, sekalian promosi ya Mas. Sekalian promosi nggak apa-apa, Mas. Iya, nggak apa-apa. Biar laris gitu. Iya. Apalagi Mas Rana ini sudah membuat strategi pemasaran dengan menggunakan sistem online seperti Gojek, Ya. Perkota, Kami apa juga gitu. ini Mas, menyediakan jasa pengiriman lah. Wah, ini lengkap ini Ya, sudah. kami ini juga punya promo sekarang. Jadi yang pesan itu gratis ongkir Mas. Wah. Tapi minimal pesannya 5 varian rasa kayak gitu. Oh. Kalau boleh tahu harga donatnya per biji itu berapa, Mas? Kalau itu saya serahkan sama Oh, ya, monggo dijawab. Mbak Rana. Gini ya, kalau misalkan rasa tiramisu itu kita jual dengan persatuannya itu harganya 3.000 aja. Oh, ya. Kalau misalkan donat yang biasa kita jualnya 2.000 aja. Dengan Wah. harga terjangkau seperti itu, saya rasa banyak yang minat Ya, sama benar. produk kami. Terus kalau umpamanya nih ada yang beli banyak gitu, Mbak Rana ini kalau ada pelanggan yang membeli banyak itu kemasannya memakai kardus atau plastik atau apa gitu? Kalau di perusahaan kita, kalau misalkan udah belinya banyak, itu kita bakal pakai kotak ya, bukan pakai plastik lagi. Ya, Biar jadi kami ini mengurangi sampah. ya benar. Oh. Apalagi sekarang udah apa ya, sampah di mana-mana. Ya, benar banget, benar banget. Saya menggunakan kami itu PT kami menggunakan bahan yang ramah lingkungan gitu. Yang sekiranya tidak mencemari lingkungan lah Ya, kayak. bagus berarti ini. Iya. Bagus. Emang sudah kami pikirkan lebih dari itu sih Mas sebenarnya. Oh. Selain itu kan berarti ini kemasannya ramah lingkungan ya? Iya. Iya. Berarti untuk mengurangi sampah-sampah yang berserakan di Iya. luar gitu. benar. Kalau pertanyaan buat Mbak Rara lagi, itu pembuatannya apa melalui sumber daya manusia atau melalui mesin juga? Kalau soal itu di perusahaan kita ini udah canggih ya, karena kita membuat donatnya sangat banyak. Jadi kita sudah melibatkan mesin di perusahaan kita ini. Jadi biar sekali buat itu udah banyak banget gitu. Jadi Oh, berarti yang SDM-nya itu tinggal ngemas gitu ya? iya, tinggal iya. mengemas dan memasarkan saja dan menjualnya saja ke orang lain. Jadi lebih praktis dan lebih mudah gitu. Berarti sudah banyak nih salesnya. Ya, alhamdulillah udah banyak sih Mas. Kami juga tahun ini buka cabang sih Oh, di daerah Lumajang ya. Oh, bagaimana orang Lumajang? Monggo, silakan dicicipi. Ya, nanti mungkin ada yang minat dari daerah Lumajang tidak usah jauh-jauh lagi ke Probolinggo. Kami sudah membuka cabang di sana. Jangan lupa ya mampir di perusahaan kami Roti Balap 86. Balap. Ini ceritanya podcast saya apa podcast Mas Rana ini? Ya. Podcast saya ini Tidak jadinya. apa-apa lah dikit-dikit juga. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Donat balap. Oke, ternyata podcast hari ini sudah cukup sekian ya. Iya. Ternyata Mas Rana ini sama Mbak Rara ini memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada kita agar kita bisa menirunya gitu ya. Boleh adik-adik semua dicoba untuk membuat
berusaha seperti Mas Lana ini yang merintis dari nol sampai sekarang sampai menjadi bos besar ini di perusahaan PT Donat 86. Ya, cukup sekian dari podcast kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.